Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nama saya Yuda Setia Nugraha, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang tahun 2020 pada program pendidikan olahraga S2. Kawan-kawan semua, pada kesempatan hari ini saya akan membahas salah satu kajian mata kuliah pendidikan pedagogi olahraga dengan kajian mengajar efektif dilihat PJOK secara pedagogi. Teman-teman semua, olahraga pendidikan kita ketahui adalah suatu pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pendidikan jasmani dan olahraga yang di dalam kurikulum disebut secara paralel dengan istilah lain menjadi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang disebut juga dengan PJOK. Pada hakikatnya adalah proses pembelajaran pendidikan yang bermanfaat aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dengan kualitas individu, tentunya baik dalam hal fisik, mental, dan emosional. Kawan-kawan semua, pada kesempatan ini juga saya akan membahas tentang bagaimana sih permasalahan yang terjadi terkait pengertian dari mengajar efektif itu harus seperti apa, dan juga cara mengajar efektif dalam PJOK secara pedagogi itu seperti apa. Maka dari itu kawan-kawan semua, mengajar efektif pada dasarnya merupakan cerminan dari efektivitas pengelolaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Targetnya adalah peserta didik tentunya, bagaimana belajar lebih efektif. Sementara itu pengelolaan proses pembelajaran itu sendiri pada dasarnya merupakan proses interaksi pedagogis antara guru, peserta didik, materi, dan lingkungan sekitar. Semakin efektif proses interaksi pedagogis dilakukan oleh guru, maka semakin efektiflah proses pembelajaran yang dilakukan guru tersebut. Pembelajaran PJOK dikatakan sukses jika siswa sibuk atau aktif, senang, dan baik dalam mengikuti proses pembelajaran. Cara mengajar efektif dalam PJOK secara pedagogi tujuannya dari pendidikan jasmani adalah siswa dapat belajar gerak, bukan guru. Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugas gerak setelah mendapatkan informasi tentang bentuk-bentuk gerak yang harus dilakukan. Tidak membiarkan siswa terlalu lama diam dan tidak melakukan aktivitas fisik selama proses pembelajaran. Hindari pemberian penjelasan yang lama agar siswa tidak berdiam diri dan hanya menjelaskan penjelasan. Namun pemilihan metode hendaknya juga mempertimbangkan gerak dan kejiwaan siswa. Metode pembelajaran yang berfokus pada otoritas guru secara berangsur-angsur harus digeser ke arah demokrat sesuai dengan perkembangan gerak dan kejiwaan. Makin bertambah usia anak dan menunjukkan kemampuan analisis yang kritis dan menuntut perlakuan yang berbeda dari masa sebelumnya. Dengan demikian metode pembelajaran harus dapat mengakomodir hal tersebut. Libatkan siswa untuk memilih dan menetapkan metode mengajar yang terbaik untuknya. Bukan untuk guru, berikan tanggung jawab yang terakomodir agar siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan pilihan dan kemampuannya. Untuk melakukan hal ini, guru harus mempersiapkan diri guna meningkatkan wawasan sebagai guru yang memiliki kompetensi yang profesional. Mengukur keberhasilan pendidikan jasmani tentu sangat berkembang dan menjadi kecenderungan adalah mengukur penugasan keterampilan melalui kemampuan kognitif dan afektif. Sebaiknya hal ini dihindari oleh guru. Mengukur keberhasilan penugasan keterampilan tentu tercakup kemampuan kognitif dan efektif. Sebagai contoh, pada saat guru menilai keberhasilan siswa memasukkan bola ke dalam keranjang, tentunya pada saat akan melakukannya, dia memperhitungkan jarak antara dirinya dengan jaring, tinggi jaring, berat bola, sehingga dapat memperkirakan energi yang dibutuhkan untuk memasukkan bola tersebut ke dalam jaring dan tepat. Itulah salah satu contohnya. Instrumen pengukuran harus dikembangkan atas dasar kemungkinan keterampilan gerak yang dapat dicapai oleh siswa dan telah dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Hal-hal yang berhubungan dengan pengukuran kemampuan mengingat dan memahami teori-teori Pinjas Orkes hendaknya dilakukan dalam bentuk tugas-tugas yang integral dengan sistem penilaian. Manajemen pembelajaran Pinjas itu akan terjadi sebuah proses pembelajaran yang efektif dapat terwujud dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkahnya kita harus bisa menetapkan aturan di dalam kelas. Jadi kita membuat satu rule, satu komitmen di dalam kelas itu. Yang kedua, memulai kegiatan tepat waktu. Itulah esensi dari mana bahwa kita membuat pendidikan karakter untuk menjadikan siswa kita menjadi disiplin. Yang ketiga, mengatur pelajaran, susun aturan pelajaran dengan materi-materi yang sesuai dengan apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan.
Yang keempat, mengelompokkan siswa atau disebut dengan grouping the student. Nah, di sini kita mengelompokkan kelompok-kelompok siswa, ya, sehingga karena siswa ini adalah sangat homogen. Yang kelima, memanfaatkan ruang atau lapangan dan peralatan atau disebut dengan utilizing space and equipment. Nah, di sini memanfaatkan ruang. Jadi kita memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang ada. Yang keenam, mengakhiri pelajaran atau ending lesson. Jadi mengakhiri pelajaran itu harus dengan baik sesuai dengan tujuan. Kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Pengelolaan pembelajaran untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran, maka unsur-unsur pengelolaan pembelajaran meliputi dua tindakan. Yang pertama ada namanya model tindakan preventif, yaitu upaya sendiri mungkin yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Tanggap K, yaitu kemampuan guru bagaimana merespon terhadap perilaku atau aktivitas yang dianggap akan mengganggu pembelajaran. Selanjutnya, perhatikan, selalu mencurahkan perhatian pada berbagai aktivitas, lingkungan maupun segala sesuatu yang muncul. Yang B ada namanya referensif. Referensif itu adalah kemampuan guru untuk mengatasi, mencari dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran itu. Yang ketiga ada modifikasi tingkah laku. Ya, modifikasi tingkah laku ini contohnya bahwa tingkah laku dapat diamati, sehingga pada saat kita melakukan proses pembelajaran, kita harus bagaimana mengamati tingkah laku siswa itu sendiri. Yang selanjutnya pengelolaan kelompok, yaitu menangani permasalahan hendaknya dilakukan secara kolaborasi, ya, dan mengikutsertakan berbagai komponen atau unsur yang terkait. Selanjutnya peran guru. Peran guru ini di sini sangat wajib sekali, ya. Peran guru sangat penting, ya. Kenapa? Karena mengajar efektif di sinilah peran guru yang dibutuhkan. Di antaranya mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu terhadap lingkungannya, ya. Selanjutnya bagaimana bisa membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya dengan tata tertib kelas. Yang selanjutnya peran guru di sini bisa menimbulkan rasa kewajiban melibatkan diri dalam tugas serta tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas pada saat proses itu sendiri. Hal-hal yang harus dihindari, pertama dalam proses pembelajaran campur tangan yang berlebihan. Nah, di sini kita hindari hal-hal yaitu karena tidak akan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, kesenyapan. Ya, kesenyapan di sini dalam arti bahwa tidak adanya aktivitas yang aktif, ya, di dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah ketidaktepatan. Arti ketidaktepatan apa? Sesuai tujuan pembelajaran dengan apa yang diajarkan itu tidak tepat, sehingga tidak sesuai dengan apa yang akan diajarkan. Yang selanjutnya ada penyimpangan. Penyimpangan di sini adalah materi yang akan kita lakukan A, sementara yang dilakukan adalah B. Jadi itu terjadi penyimpangan dalam pembelajaran. Dalam melakukan satu teknik pembelajaran yang menyenangkan, keberhasilan suatu pendidikan salah satunya ditentukan oleh bagaimana proses belajar mengajar itu berlangsung. Selain itu, proses interaksi belajar dan pada prinsipnya tergantung pada guru dan siswa. Guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar yang efektif tentunya, sedangkan siswa dituntut adanya semangat dan dorongan untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Sehingga keberhasilan belajar dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat tercapai. Untuk lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan, berikut komponen pembangunan suasana yang menyenangkan. Pertama, bangkitnya minat. Ya, jadi minat anak peserta dia harus kita bangkitkan. Bagaimana anak ini bisa senang, bisa aktif dalam pembelajaran PJOK. Yang keduanya adanya keterlibatan penuh, sehingga dalam pembelajaran semua, ya, terlibat, ya, baik itu lingkungan, guru, siswa. Nah, ini terlibat semuanya. Yang ketiga adanya terciptanya makna. Di sini adalah makna daripada pembelajaran sesuai dengan tujuan. Apa makna dari pembelajaran itu sehingga aspek-aspek di dalam olahraga itu akan tercapai. Next, di dalam kurikulum tahun 2004 ada dinamakan dulu KTSP maupun di dalam kurikulum yang baru atau dengan nama kurikulum 2013 yang lingkup PJOK di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah tidak berbeda, ya, yang meliputi permainan dan olahraga, adanya aktivitas pengembangan, uji diri atau senam, aktivitas ritmik, aktivitas air atau disebut dengan akuatik, pendidikan luar kelas atau outdoor education, dan juga kesehatan. Sehingga kesimpulan pada kajian pada hari ini adalah mengajar efektif adalah membangun pengalaman belajar siswa dengan berbagai keterampilan proses sehingga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Menyenangkan dimaksud akan guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatian secara penuh pada pendidikan itu sendiri.
Mengajar efektif merupakan usaha membangun pengalaman belajar siswa dengan berbagai keterampilan proses untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru melalui penciptaan kegiatan belajar yang berguna dan mengkondisikan suasana belajar sehingga mampu memberikan pelayanan pada berbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa, serta siswa lebih terpusat perhatiannya secara penuh pada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, itulah kawan-kawan semua pada hari ini kajian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.